Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Cyber Beta. Oke, nih, ini saya recordnya malam hari karena tadi sebenarnya sih mau siang tadi, tapi nggak bawa HP ya. Jadi maaf, baru record malam hari. Ini saya mau ngasih perkembangan buraya usia ke ini sebenarnya udah 5 hari. Ini sudah waktunya dikasih pakan. Sudah dari kemarin sih, sudah usia 4 hari itu sudah saya ngasih makan. Seperti apa sih proses pemberian pakan buraya ikan cupang di usia keempat atau kelima, sama aja. Nih, tapi sebelumnya bagi kalian yang belum subscribe, mohon bantuannya dengan cara klik tombol subscribe, like kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian nggak suka. Oke nih, nah ini adalah buraya yang kemarin sudah kita breed. Ini udah masuk usia kelima. Sebenarnya usia keempat kemarin langsung saya videonya, tapi nggak sempet kemarin ganti air ikan di rumah. Ini nggak sempet buat record, cuma ngasih makan aja. Dan hari ini baru sempat nih, ini udah usia kelima. Dan ini bagi kalian yang belum tahu nih, usia keberapa sih buraya ikan cupang itu dikasih makan di usia kelima. Keempat, maaf, keempat itu baru dikasih makan. Kenapa usia 1, 2, 3 itu nggak dikasih makan? Itu karena buraya masih memiliki cadangan makanan dari sisa telurnya kemarin. Jadi pemberian pakan buraya ikan cupang ini di usia keempat. Pakannya apa? Itu bisa kalian gunain kutu air, artemia, ataupun infusoria. Itu untuk yang paling kecil itu. Nih kalau untuk kutu air kan dia ini sistemnya membelah diri ya, atau gimana sih, beranak gitu kalau kutu air. Nah, kalau untuk pemberian pakannya menggunakan kutu air itu kalian cukup kasih si jantannya aja, kalian kasih makan, kasih kutu air sehari itu 2 kali. Nah, nanti itu tanpa kalian sadari, itu nanti kutu airnya ada yang sudah beranak, yang kecil-kecil keluar. Yang kecil-kecilnya sudah keluar, dan itu tuh yang buat jadi pakan buraya. Atau bisa kalian saring. Itu ada di video saya sebelumnya. Kalian lihat aja, ada cara memisahkan kutu air yang halus itu untuk pakan buraya. Kan untuk kutu air kan size-nya terlalu besar ya, itu buraya belum bisa makan. Jadi harus kalian saring dulu, atau enggak ya cukup kalian tebar aja di lubukan tempat kalian breed ikan ini. Itu nanti dengan sendirinya mereka akan membelah diri, dan yang kecil-kecilnya baru itu untuk pakan buraya. Untuk yang kedua itu bisa kalian gunain ini nih. Nah, kalau saya ini pakai artemia. Nah, kalau saya ini artemia saya kasih untuk buraya usia 4 hari sampai usia 10 hari. Nah, baru dah kalau usia udah 10 baru saya ganti ke kutu air. Ya, tapi ya gitu sih kalau untuk artemia lumayan juga harganya, dan juga ini perlu ditetasin. Nah, besok next video saya buatin cara untuk kultur artemia ini, atau menetaskan artemia tuh. Ini dia lebih kecil dari kutu air nih, kecil-kecil banget. Cuman ya lumayan sih untuk harganya. Kalau yang mau free ya bisa kalian gunain kutu air atau infusoria. Nah, untuk infusoria itu juga sebenarnya bagus. Infusoria bahkan lebih kecil lagi dari si artemia ini. Dia itu size-nya, kalau kalian serok pakai saringan artemia, nah itu nggak bisa diserok tuh. Jadi bisanya kalian pencetin pakai pipet seperti ini nih. Nah, kalau untuk pengambilan infusoria ya, tapi saya juga nggak pernah sih pakai infusoria karena nggak bisa juga untuk kulturnya. Jadi saya pakai artemia aja. Nih, tuh, itu lebih kecil lagi dari artemia. Infusoria itu dia kalau di air itu seperti debu-debu yang melayang. Nah, itu infusoria. Nah, jadi seperti apa sih pemberian pakannya nih? Ini saya gunain artemia. Itu artemia sendiri biasanya kalau di online shop itu untuk 10 gram aja tuh harganya sampai 20.000. Nih artemia. Ini halus-halus banget, kecil-kecil banget. Nah, ntar ini cukup kalian saring aja. Nih, kalian mencetin gini nih. Tuh, pakai pipet. Nah, tuh. Dia udah masuk di sini nih. Ini cukup kalian tebar secara merata nih. Tuh. Ini untuk anakannya, burayanya alhamdulillah banyak semua ini. Di atas 200 semua sih kalau ini, kalau perkiraan saya ya. Kalau dihitung juga kan nggak mungkin, tapi perkiraan saya. Center minjem.
Nih kalau kalian mau lihat nih. Nah ini untuk yang kemarin avatar Coopernya. Tuh. Nih banyak nih. Tuh 100 lebih. Wah ini malah lebih dari 100, 200-an. Itu avatar Coopernya ya. Nih dan ini untuk yang avatar birunya tuh. Nah ini lumayan juga nih. Tuh. Ini udah usia ke 5 hari nih. Udah keluar dari busanya. Udah nggak ada lagi malah busanya, udah tinggal dikit tuh. Nah ini nih. Dan ini untuk FCCP-nya bahkan lebih banyak lagi kalau FCCP-nya ini. Lebih banyak lagi tuh. Nah, banyak banget nih. Total 1000-an lebih ini mah. Nih, tuh alhamdulillah ya, semoga aja lah bertahan semua sampai besar. Nih, ini juga nih. Tuh. Nih. Tuh banyak banget kan. Semoga aja lah bertahan semua sampai besar. Belum lagi itu kalau itu sih dikit semua sih, nggak terlalu banyak. Nah, ini kita kasih makan. Nah ini untuk pemberian pakan ini kalau masih usia 4 sampai 7 hari itu cukup 1 hari sekali aja untuk pemberian pakannya. Kalau udah usia 7 hari barulah kalian kasih makannya sehari 2 kali, pagi sama malam sih kalau saya, malam seperti sekarang. Nah ini dia artinya nih. Tuh ini cukup kalian tetesi secara merata. Nah untuk pipet ini di mana sih bisa dicari? Kalau saya ini di apotik ya, tapi nggak sembarang orang ini bisa dikasih, takutnya disalahgunain. Kalau ini ya pipet ya biasalah, you know lah dipakai untuk apa kan. Nah, tapi kalau kita ya cuma dipakai buat ngasih makan ikan. Tuh ini halus banget artemia, ini lebih kecil dari kutu air. Dan untuk infusoria malah lebih kecil lagi. Tuh, cukup kalian tetesi secara merata. Ini nggak perlu kalian lihati terus ya, nanti katanya bang kok nggak makan sih burayaknya. Itu makan, cuman agak sulit kita lihat karena ya dari ukuran burayaknya aja udah kecil, apalagi untuk makannya ini jauh lebih kecil dari burayaknya. Sebenarnya nggak boleh sih disentri terlalu lama gini, saya juga agak ngeri sih. Takut si jantannya merasa terganggu, stres, takutnya makan burayak. Tuh banyak banget ini yang FCCP yang satu ini nih. 5 kali 500 ada mungkin. Serius. Oh, ini mah nggak terlalu banyak kalau ini, aduh. Tapi alhamdulillah. Disyukuri aja dengan hasil yang ada. Dan semoga ya itu semua bertahan semua sampai besar, hasilnya maksimal. Semoga aja. Nih, jadi ya kunci sukses dari breed ikan cupang itu ya ini nih, dari pakan. Kalau pakan kita rutin, bagus, insya Allah dah. Kalau untuk breed ikan ini hasilnya maksimal. Makanya itu sebelum kalian breed itu harus kalian pastiin dulu udah tersedia belum sih untuk pakannya. Misalnya di daerah kalian sulit untuk mencari kutu air, ya ini alternatifnya bisa kalian gunain artemia. Cuman ya iya harus rogoh kocek lebih dalam karena ya lumayan juga sih untuk harganya. Untuk kalengan aja sekitar 700.000 untuk satu kalengnya. 700.000 sampai 800.000 kalau nggak salah. Saya aja kalau beli cuman beli botol-botol kecil. Tapi ya lumayan sih, sebenarnya udah banyak itu. 10 gram aja udah banyak. Untuk breed 10 pasang aja masih banyak banget nih. Jadi harus rutin ngasih makannya biar hasilnya juga maksimal. Dan untuk perkembangan burayaknya bisa cepat. Ini nanti kalau udah 10 hari kan bisa kita ganti kutu air. Kentut dia bos. Keceplosan. Jadi seperti itu nih. Nantilah di next video saya coba buatin videonya untuk kultur artemia atau netasin artemia. Dan seperti apa sih telur artemia itu nanti saya buatin videonya.
Makanya terus tonton video saya, meskipun gak jelas, burik dan semacamnya. Semoga aja kedepannya bisa terus saya perbaiki, oke? Nah, lihat tuh. Ini kalau sudah langsung kalian tutup aja nih, takutnya stres. Si jantannya merasa terganggu. Akhirnya dia makan anak, makan burayaknya, dan gak jadi. Tuh aja nih. Tuh, sudah tinggalin aja lah. Makanya itu kalau mau lihat itu pas pembelian pakan aja. Selebihnya udah gak usah diintipin, gak usah diliatin. Nanti juga tumbuh sendiri, besar sendiri kalau kalian rutin ngasih makan. Gak usah penasaran, gak usah ya kepo-kepo lah. Ya santai aja lah. Nanti juga besar sendiri kalau rutin ngasih makan. Dan ya mungkin seperti itu aja sih video saya kali ini. Maaf kalau keadaannya malam hari dan gambarnya kurang jelas. Saya mohon maaf. Mungkin segitu dulu aja. Saya Muhammad Sazukan Nain. Salam Cupang, Indonesia.